nanti siapa yang ikut lomba silahkan dapat hadiah. Apakah judi? Menurut hemat saya kalau kasus yang itu tidak judi. Kenapa? Karena yang terlibat bayar. Karena gini, orang bayar itu konteksnya tabarruk. Ikut lomba dan tidak ikut lomba dia bayar. Itu tabarruk. Membuat acara. Lalu nanti ada yang ikut, meskipun dia bagian dari yang sebelumnya ikut, tapi ketika dia ikut itu konteksnya sudah keluar dari dia sebagai bayar tadi, maka itu tidak masuk dalam kategori judi menurut hemat saya ya. Meskipun mungkin kalau punya pandangan nggak menjadi masalah, karena ketika kita sebagai warga bayar 5.000, 10.000, meskipun kita nggak ikut lomba, itu semuanya adalah konteksnya dana tabarruk, dana sosial yang dikumpulkan secara bersama, habis itu membuat cara. Jadi sudah terlepas antara konteks dana yang dikumpulkan dengan konteks ikut agenda perlombaannya. Mungkin gitu Pak ya. Kasusnya macam-macam. Wallahu alam bisawab. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Kalau masalah investasi, kalau investasi misalkan tanah atau perhiasan emas, itu apakah termasuk sesuatu yang kayak diperbolehkan atau bagaimana? Misalkan beli tanah atau emas biasa, tapi ada tujuan nanti suatu saat ini harganya pasti naik. Itu bagaimana? Apakah termasuk yang diperbolehkan atau bagaimana? Termasuk. Oh ya. Misalnya ada seorang punya aset nanti mau dijual kalau harga naik, apakah itu termasuk penimbunan gitu ya? Jadi para ulama berlaku hukum ihtikar atau penimbunan itu berlaku untuk barang yang kebutuhan publik, public needs. Contohnya minyak, beras, listrik, apalagi. Jadi pertama objeknya harus public needs, dibutuhkan oleh semua orang. Yang kedua diperoleh melalui transaksi jual beli. Misalnya gini, saya ini punya sawah saya luas, lalu setelah panen saya taruh di gudang, saya jual ketika harga naik. Apakah itu penimbunan? Tidak masuk penimbunan selama dia dalam konteks pribadi yang ini. Tapi kalau perusahaan besar lalu kemudian ketika dia penimbunan berpengaruh terhadap publik, nah itu negara bisa intervensi. Tapi yang termasuk ihtikar itu begini, barang saya ini punya modal, semua beras saya beli, padi saya beli semuanya, saya taruh di gudang supaya harga naik baru saya jual. Nah itu ihtikar, namanya penimbunan. Tapi kalau saya punya kebun dan itu tidak berpengaruh secara publik sebenarnya, lalu hasil gabah saya taruh di gudang, nanti saya jual ketika butuh dana dan seterusnya misalnya, itu tidak masuk dalam kategori ihtikar yang dilarang oleh Nabi SAW. Jadi penimbunan itu paling tidak ada dua syarat menurut pendapat sebagian besar ulama. Pertama, diperoleh dengan jual beli, artinya dia membeli barang. Yang kedua, objeknya adalah public needs, kebutuhan publik, sehingga ketika dia itu ditimbun menyebabkan madarat kepada orang lain. Gitu Pak. Tapi kalau misalnya saya punya emas, perhiasan dan seterusnya, lalu saya simpan investasi kalau saya jual, yaitu tidak menjadi masalah selama dikeluarkan zakatnya. Kalau niatnya adalah investasi untuk dijual kembali. Meskipun nanti ada khilaf bagaimana cara menghitung zakatnya, tapi dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Cukup. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.